Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Ipat-ipat Demang Kajang, Tumbal Manten Kali Gandu. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ipat-ipat Demang Kajang. Secangkir kopi dan sebatang sigaret mungkin hanya itu obat yang paling mujara bagi laki-laki yang sedang patah hati sepertiku. Dan karena secangkir kopi itu juga, pagi ini aku harus rela mengantri di kedai Mbak Romlah, berdesak-desakan dengan beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang memenuhi kedai sederhana itu. Bukan, aku bukanlah seorang mahasiswa seperti mereka. Aku hanyalah seorang laki-laki yang sedang patah hati, yang kebetulan terdampar di kota pelajar ini dan ngekos di dekat kampus yang cukup ternama itu. Kopi Mas Bay? Seperti biasa, Mbak Romlah selalu bersikap manis kepada semua pelanggan di kedainya. Bahkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang catatan hutangnya di kedai itu sudah menumpuk pun, perempuan parubaya itu tetap melayaninya dengan senyuman manis. Oke Mbak, seperti biasa ya. Pahit nggak pakai gula? Ujarku sambil memaksa ikut duduk berdesak-desakan di bangku kayu yang telah dipenuhi oleh pantat-pantat para mahasiswa dan mahasiswi yang kelaparan. Mas Bay, tumben pagi-pagi sudah nongkrong di mari. Biasanya jam segini masih molor di kosan. Seletuk salah satu dari para mahasiswa itu, entah siapa, aku tidak begitu mengenalnya. Mungkin salah satu mahasiswa penghuni kos tempat aku tinggal. Kenapa memangnya? Nggak boleh ya? Ya boleh sih, cuma nggak biasa aja. Tanpa permisi anak itu mencomot bungkus sigaretku, lalu mengambil isinya sebatang dan menyulutnya. Aku berdiri dan menepuk pundak anak itu. Nah, sebagai seorang mahasiswa sebaiknya kamu belajar saja yang rajin. Gak usah terlalu usil dengan urusan orang. Mbak Romlah, kopinya anterin ke kosan aja ya, sama sekalian mie rebusnya. Duh, ngambek nih. Jangan suka ngambek gitu Mas Bay, nanti cepet tua loh. Wedus. Kaleng bekas minuman tak berdosa yang tergeletak di sisi jalanku tendang begitu saja untuk melampiaskan rasa kesalku. Seorang pedagang bubur keliling berseru sambil mengepalkan tinju ke arahku saat kaleng minuman itu melayang dan nyaris menghantam kepalanya. Aku hanya nyengir sambil terus berjalan menuju kosanku. Caitan. Topo, ngecek dulu po. Ayo Rene. Sontak aku berbalik dan memasang wajah sangar membuat tukang bubur itu lari terbirit-birit sambil mendorong gerobaknya. Asu. Lagi-lagi aku mengumpat, kali ini sambil membuka pintu pagar kosan dengan kasar. Apa tuh Mas, pagi-pagi kok udah ngomel-ngomel gak jelas gitu loh. Prabobo. Suara lembut Wulan anak si pemilik kos menyambutku, tapi aku menyautinya dengan sengak dan terus ngeloyor masuk ke dalam kamar. Sekilas sempat kulihat Wulan yang menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkahku yang absurd pagi ini. Aku menghenyakan pantat di atas kursi. Mereka, orang itu, boleh saja menilaiku seperti apa karena mereka memang tidak pernah merasakan apa yang kini sedang aku rasakan. Sakit yang aku rasakan hanya aku seorang yang tahu. Dihianati oleh orang yang telah sekian lama aku percaya. Sakit apa lagi yang rasanya lebih sakit dari itu? Mas Bayu? Terdengar suara memanggil dari balik pintu, disusul dengan suara ketukan pelan. Siapa? Lilis Mas, disuruh emak buat nganterin kopi pesanan Mas Bayu. Oh, masuk aja Lis. Taruh di mana kopinya Mas? Letakkan aja di meja situ.
Bisa tambah puyeng aku kalau terlalu lama melihat gadis tomboy yang selalu berpenampilan seksi itu. Lihat aja pagi-pagi begini ia sudah kelayapan hanya dengan menggunakan tank top dan celana pendek ketat sebatas paha. Dasar anak zaman sekarang. Lagi ngerjain apa sih mas? Kok kayaknya serius banget? Ngalah, mau tahu urusan orang aja. Udah pulang sana. Ganggu orang lagi sibuk aja. Galak amat sih. Awas lo, galak-galak nanti susah jodohnya. Setengah meledek gadis itu tergelak sambil ngeloyor keluar dari kamarku. Bodoh amat. Sungutku dalam hati sambil menyabar kopi dan menyesap sedikit isinya. Aroma wangi yang menguap dari cairan hitam kental itu sedikit banyak bisa menyegarkan pikiranku. Mas Bayu. Lagi-lagi pintu kamarku diketuk, kali ini suara Wulan yang terdengar. Ada Mbak Rena di depan mas, katanya mau ketemu sama Mas Bayu. Sial, mau apa lagi gadis itu mencariku? Mau minta maaf, mau menjelaskan kejadiannya sebenarnya, membuatku dengan alibi dan alasan. Takkan semudah itu setelah jelas-jelas tertangkap basah berduaan dengan laki-laki lain. Bilang aja kalau aku nggak ada, Lan. Tapi mas, udah bilang aja aku nggak ada. Atau sekalian bilang kalau aku udah pindah kosan, nggak ngekos di sini lagi. Tapi aku udah terlanjur bilang kalau Mas Bayu ada di kamar. Gimana sih? Ya udah bilang aja kalau aku sudah nggak mau ketemu sama dia lagi. Tapi mas, alah tinggal bilang begitu apa susahnya sih? Dari tadi topat tapi melulu. Udah jangan ganggu, aku lagi sibuk nih. Aku mendengus kesal saat ku dengar langkah kaki Wulan menjauh dari kamarku. Rasa kesal kembali membuncah dalam benakku teringat akan peristiwa beberapa hari yang lalu. Peristiwa yang memaksaku untuk mengucap kata putus kepada Rena, gadis yang telah sekian lama menemaniku menjalani kerasnya kehidupan di kota pelajar ini. Mas, baru saja aku meraih sendok untuk mengaduk mie rebus yang tadi diantarkan oleh Lilis. Suara Wulan kembali terdengar dari balik pintu. Apalagi sih? Ada tamu yang nyari Mas Bayu. Hai Bay, apa kabar? Seorang gadis cantik berambut panjang yang berdiri di belakang Wulan menyapaku, membuatku terbengong untuk sepersekian detik lamanya. Wih, malah bengong loh. Ya Tuhan, apa salah dan dosa hambamu ini sampai sepagi ini sudah kau datangkan tamu yang seperti ini padaku? Asem. Gadis itu kembali memukul lenganku pelan. Aku hanya tergelak, namun tawaku seketika terhenti saat menyadari kehadiran pria tampan dan rupawan yang berdiri di sebelah gadis itu. Siapa? Oh ya, kenalin, ini calon suamiku. Oh, Bayu. Aku menyambut uluran tangan laki-laki itu sambil menyebutkan namaku. Bejo. Laki-laki itu menjabat tanganku hangat, juga sambil menyebutkan namanya. What? Nyaris tawaku meledak mendengar nama si laki-laki itu. Laki-laki segagar dan setampan itu namanya Bejo. Apa aku tidak salah dengar? Kenapa? Seru nih si gadis cantik yang menyadari gelagatku seketika mendelik ke arahku. Nggak apa-apa kok. Ayo kita ngobrolnya di ruang tamu aja. Bisa digerebek ibu kos kalau kita lama-lama di sini. Jadi angin apa yang tiba-tiba membawa kemari, Run? Sudah sekian purnama loh kamu gak pernah mengunjungi sahabat seperjuanganmu ini. Kukira kamu sudah lupa pada aku. Dasar pengarang amatiran. Mentang-mentang sekarang udah jadi penulis terkenal, bahasanya jadi sok puitis begitu. Nih aku kesini cuma mau nganterin ini. Gadis itu menyodorkan selembar kartu undangan bersambal keemasan. Tega kamu yang ngasih undangan di saat aku sedang patah hati begini. Hah? Patah hati? Apa aku gak salah dengar? Orang sepertimu bisa patah hati? Jangan tertawa di atas penderitaan orang. Jadi kamu mau nikahnya di kampungmu? Jauh amat, Nek. Halah, Jogja Wonogiri seberapa jauh sih?
Dan karena seperti yang kau bilang tadi bahwa kita adalah sahabat seperjuangan, maka kamu akan menjadi tamu spesialku. Lusa kita semua sama-sama berangkat ke kampungku. Harus, gak boleh nolak. Lusa, jangan gila dong, di sini disebutkan kalau resepsinya masih sebulan lagi. Mau ngapain aku ikut ke sana, Lusa? Sudah aku bilang tadi kamu gak boleh nolak. Dan kalau apa yang kamu bilang tadi benar bahwa sekarang kau sedang patah hati, itu kebetulan aku bisa mencarikan obat mujarab untukmu di kampungku sana. Hah? Kau pikir gampang apa nyari obat buat patah hati? Jangan meremehkan Seruni binti Karto Martono, Bay. Aku tahu betul seperti apa seleramu. Mau gadis-gadis desa yang cantik, polos, dan lugu? Ada segudang di desaku. Penggemar berat dari tulisan-tulisanmu. Ada maniak gila yang sangat terobsesi dengan karya-karyamu hingga rela membuat perpustakaan pribadi khusus untuk mengkoleksi novel-novel hasil karyamu. Bahkan mungkin di sana nanti kamu bisa memecahkan sebuah misteri yang telah beratus-ratus tahun tidak bisa dipecahkan di desaku, yang bisa jadi inspirasi untuk novel-novelmu selanjutnya. Bagaimana? Masih belum tertarik juga? Baiklah, demi sahabat seperjuanganku ini, Lusa aku akan ikut. Nah gitu dong, itu baru namanya sahabat sejati. Obrolan kami terjeda sejenak saat Lilis datang mengantarkan makanan dan minuman yang tadi aku pesan via online. Kami pun lalu menikmati hidangan sederhana itu sambil melanjutkan obrolan yang sempat terjeda itu. Ada rasa bangga dan bahagia yang kurasakan melihat sahabat baikku ini akhirnya menemukan jodohnya. Rasa sakit hati akibat ulah Rena beberapa hari yang lalu itu pun bisa sedikit aku lupakan. Suara dering ponsel membangunkanku di pagi itu. Dengan malas aku menggeliat dan meraba-raba mencari keberadaan benda pipi persegi itu di atas meja kecil yang berada di samping tempat tidurku. Dengan mata masih setengah terpejam, kulihat nama Runi terpampang di layar ponselku. Halo Run, ngopo toh esok gue wis nelpon? Ganggu orang tidur aja. Esok gundulmu kuwi. Deloken wis jam piro iki? Jadi berangkat gak? Aku udah di depan kosmu ini. Suara cempreng khas Runi terdengar dari seberang sana. Dengan masih sedikit malas aku pun bangun dan melihat jam waker di atas meja. Jam 10 pagi. Astagfirullah. Sorry, aku kawanan Gi. Tunggu bentar ya, aku tak mandi dulu. Kamu masuk aja. Tunggu di teras, jangan nunggu di jalanan. Nanti dikira orang mau minta sumbangan. Seruku sambil melompat turun dari tempat tidur. Ponselku lempar begitu saja ke atas kasur. Handuk yang tersangkut di capstockku sambar. Lalu dengan setengah berlari aku keluar kamar. Nyaris saja aku menebruk Wulan yang tengah sibuk menyapu di selasar depan kamarku. Gadis itu menjerit sambil menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Apa sih Lan, berisik tahu. Mas Bayu ini loh, Boya kalau mau keluar kamar itu pakai baju dulu. Aku menepuk jidatku saat sadar bahwa aku ini hanya mengenakan celana kolor tanpa baju. Kebiasaanku kalau tidur memang seperti itu karena udara di kota ini memang lumayan panas dan kamar kosku tidak dilengkapi dengan mesin pendingin udara. Sorry Lan, lagi buru-buru ini. Tanpa merasa bersalah, aku terus ngeloyor ke kamar mandi. Samar masih ku dengar Wulan yang menggerutu panjang pendek. Aku mandi dengan sangat terburu-buru. Tak sampai 5 menit kukira aku sudah keluar lagi dari kamar mandi. Beruntung Wulan sudah tidak berada di depan kamarku. Segera aku masuk ke kamar dan mengenakan pakaian seadanya. Beberapa potong baju ganti ku jejalkan begitu saja ke dalam tas ransel tanpa sempat melipatnya lagi. Tak lupa laptop ku masukkan ke dalam tas jinjing karena memang benda itu yang paling penting untukku. Juga kamera yang selama ini selalu menemaniku kemanapun aku pergi. Kedua benda itu bisa repot urusannya kalau sampai ketinggalan. Tak butuh waktu lama begitu kurasa semua sudah siap. Aku segera keluar menemui Seruni yang tengah menunggu di teras. Gadis itu berdecak heran saat melihatku. Kenapa? Sampai sisiran pun kamu tidak sempat lagi.
Halah, ndak usah sisiran juga, aku sudah ganteng kok. Yaudah ayo berangkat, keburu siang nih. Nanti panas di jalan. Kami pun segera berjalan beriringan menuju ke mobil Seruni yang terparkir di halaman kos. Gadis itu segera membuka pintu dan duduk di jok depan sebelah kiri. Loh, jadi aku yang nyetir toh? Nah terus, mobil wis mobilku, bensin juga aku yang ngisi, masa aku juga yang harus nyetir? Terus kamu mau ngapain? Walah, pantesan kemarin ngotot ngajakin aku. Ternyata cuma butuh sopir toh. Lah Mas Bejomu itu kemana? Dia nanti nyusul di belakang bareng sama keluarganya. Dah ayo buruan jalan, keburu siang ini. Aku pun segera menstarter mesin mobil itu di saat yang bersamaan. Dari arah jalan nampak sebuah motor matic berbelok memasuki halaman. Si pengendaranya langsung mengarahkan laju motornya ke mobil kami. Mas Bayu mau kemana? Pengendara motor itu melepas helmnya. Rena, bukan urusanmu, Ren. Jujur melihatnya saja aku merasa sangat muak, teringat akan kejadian buruk beberapa hari yang lalu. Tunggu Mas, aku mau bicara sebentar saja. Alah, mau ngomong apa lagi? Semua sudah jelas toh. Aku bukan anak kecil lagi, Ren, yang bisa dengan mudahnya kau bohongi. Dah sana minggir, aku mau jalan. Sebentar aja Mas, kumohon aku bisa jelaskan semuanya. Yang kemarin itu tidak seperti yang kamu pikirkan, Mas. Sengaja pedal gas ku injak dalam hingga suara mesin mobil itu menggerung keras. Rena buru-buru memundurkan motor maticnya menjauh dari mobil. Dengan sedikit kasar ku masukkan persneling ke gigi satu, lalu mobil itu pun menyentak maju. Mas! Rena buru-buru memutar motornya dan melaju mengikuti kendaraanku. Setan. Siapa, Bay? Gak penting dan gak perlu untuk dibahas. Jadi itu cewek yang udah bikin kamu patah hati? Seruni menengok ke belakang. Dari kaca spion kulihat Rena masih terus mengikuti mobil yang kami kendarai dengan motor maticnya. Aku mendengus kesal sambil menambah kecepatan. Stop, Bay, stop, berhenti dulu. Ada apa lagi sih? Tunggu sebentar ya. Seruni bergegas menghampiri Rena yang menghentikan motornya tepat di belakang mobil kami. Gendeng. Kembali aku memaki sambil mencuri-curi pandang lewat kaca spion. Kulihat Seruni nampak berbicara serius dengan Rena. Entah apa yang tengah mereka perbincangkan. Sesekali kulihat Rena melihat ke arahku sambil menyeka sudut matanya. Air mata buaya. Klakson ku tekan beberapa kali sengaja untuk memberi isyarat kepada Seruni agar segera kembali ke dalam mobil. Namun gadis itu hanya membalasnya dengan lambaian tangan, memberiku isyarat agar menunggu sebentar lagi. Entah apa yang tengah dibicarakan oleh kedua gadis itu. Dari kaca spion kulihat beberapa kali Rena mengangguk-angguk, lalu memutar motor maticnya dan melaju meninggalkan kami. Sementara Seruni dengan langkah gontek kembali masuk ke dalam mobil. Tega kamu, Pai, sampai bikin anak orang nangis begitu? Nggak usah ngejudge orang kalau nggak tahu masalah yang sebenarnya. Aku dan dia sama-sama perempuan, Bay. Aku bisa merasakan apa yang ia rasakan. Tak ada salahnya kalau kamu mendengarkan penjelasan dia terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Aku hanya mendengus pendek. Percuma kalau aku harus mendebat Seruni. Aku gak bakal menang. Jauh lebih baik aku memilih untuk diam. Suasana pun menjadi sedikit kaku. Perjalanan dari Jogja ke Wonogiri kami lalui dengan saling diam dan membisu. 2 jam lebih perjalanan yang kami tempuh dalam kebisuan. Rasa kesalku belum sepenuhnya hilang. Bukan kesal kepada Seruni yang kini telah terlelap di atas jok di sebelahku. Gadis itu jelas tak tahu menahu dengan masalahku, tapi Rena dialah sumber dari segala rasa kesalku. Suara mbak-mbak dari aplikasi peta digital di smartphoneku terdengar memecah kesunyian saat mobil yang ku kendarai sampai di depan pasar kota Ngadirejo. Laju mobil aku perlambat, lalu setirku putar ke kanan, memasuki jalanan menurun ke arah selatan. Beruntung ada G-Maps, kalau enggak bisa nyasar aku. Si semprol ini malah enak-enakan tidur lagi.
Gerutuku sambil menyalakan sebatang sigaret. Mobil sengaja kulajukan perlahan sambil menikmati pemandangan di sisi kiri dan kanan jalan. Hingga tak terasa mobil yang ku kendarai memasuki sebuah jalan yang diapit oleh dua buah bukit kembar di sisi kiri dan kanannya. Wah, ini benar-benar sebuah pemandangan yang sangat eksotik, gumamku sambil menepikan kendaraanku. Aku lantas turun sambil menenteng kameraku. Lalu tanpa membuang waktu segera mengabadikan pemandangan yang luar biasa indah ini. Baik, kenapa berhenti di sini? Bentarun, aku mau foto-foto dulu. Sayang kalau pemandangan seindah ini dilewatkan begitu aja. Ternyata instingmu masih tajam juga ya. Seruni berdiri menjajariku lalu menarik napas dalam-dalam seolah ingin menghirup semua udara segar yang ada di area perbukitan ini. Kau tahu baik, tempat inilah yang ingin kutunjukkan padamu. Kenapa baru sekarang? Tanyaku tanpa menoleh, mataku masih terfokus pada lensa kameraku, mengabadikan semua keindahan alam yang sangat luar biasa ini. Salahmu sendiri toh. Dari dulu kamu mana pernah mau kalau diajak ke kampungku. Gadis itu tertawa, lalu melompati parit kecil yang berada di sisi jalan dan duduk di atas sebuah batang kayu yang tumbang. Tunggu, diam dulu Run, jangan bergerak. Nah, akhirnya aku berhasil mendapatkan foto menampakkan sosok misterius penghuni bukit ini. Candaku begitu berhasil mengabadikan sosok Seruni dengan latar belakang hijaunya pepohonan di lereng bukit. Asem, kamu pikir aku ini bangsa dedemit apa? Sosok penghuni bukit ini, Bay, bukan perempuan tapi laki-laki. Dan kamu tahu, Bay, sosok itu paling tidak suka jika ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat ini. Oh iya? Jadi tempat ini memang ada penunggunya. Suara Seruni yang dibuat seolah ingin menakutiku itu justru membangkitkan rasa keingintahuanku. Nah kan mulai terpancing tuh kalau denger yang horor-horor, pasti imajinasinya langsung kemana-mana. Beneran tempat ini ada dedemitnya? Sabar Bay, tidak baik ngomong dedemit di rumah mereka sendiri, nanti dianya marah. Baru tahu kamu nanti kalau dia marah. Yuk kita jalan lagi, nanti ku ceritakan sambil jalan. Gadis itu kembali masuk ke dalam mobil. Mau tak mau aku pun mengikutinya karena sudah tidak sabar ingin mendengar ceritanya. Jadi baik, tempat itu tadi namanya Gunung Pegat. Kau tahu kenapa dinamakan begitu? Seruni kembali melanjutkan ceritanya karena aku memang sengaja tidak menjawab pertanyaannya. Dulunya gunung atau bukit itu cuma satu, Bay. Namanya Gunung Adiroyo. Lalu demi untuk membangun jalan ini terpaksalah gunung itu dibelah menjadi dua. Dan di jalan ini dibangun di tengah-tengahnya. Karena itulah akhirnya tempat itu dinamakan Gunung Pegat, yang artinya gunung yang dipisahkan. Niat banget yo. Untuk membangun sebuah jalan saja sampai dibela-belain membelah gunung segala. Apa nggak ada lokasi lain untuk membangun jalan ini? Tanyaku sambil tetap fokus pada jalanan yang mulai menyempit dan berkelok-kelok. Sepanjang perjalanan tadi sudah 3 kali aku melihat papan peringatan yang berisi himbauan agar lebih berhati-hati dalam berkendara. Karena selain lokasi ini rawan kecelakaan, juga rawan longsor di kala hujan. Tentu aja ada sebelum jalan ini dibangun. Sebenarnya sudah ada jalan utama yang menghubungkan kota Wonogiri dengan kota Pacitan. Namun karena jalan itu harus tergusur akibat imbas dari pembangunan Waduk Gajah Mungkur dulu, akhirnya dibuatlah jalan yang baru ini. Kenapa harus di sini dan sampai membelah gunung, aku sendiri tidak tahu pasti apa alasannya. Mungkin karena hanya di lokasi inilah tempat yang dianggap paling tepat untuk membangun jalan. Sebentar, tadi kau bilang soal pembangunan Waduk Gajah Mungkur, berarti sudah lama banget dong jalan ini dibangun. Yap, betul sekali. Mungkin saat itu kita masih di awang-awang, belum dicetak di rahim ibu kita. Lalu soal penghuni Gunung Pegat yang kau bilang tadi, ya gimana ya? Kalau aku pribadi sih antara percaya nggak percaya. Tapi akan aku ceritakan karena aku tahu kamu pasti sudah gatal ingin mengangkat kisah ini menjadi salah satu cerita di novelmu kan?
Nih ya, menurut kepercayaan warga sekitar sini, Gunung Pekat ini dihuni oleh sosok bernama Mbah Glondor. Siapa dia dan dari mana asalnya tidak disebutkan dengan pasti. Intinya dia ini dikisahkan sebagai seorang laki-laki yang patah hati, yang entah karena ditinggal atau terpaksa harus berpisah dengan kekasih yang sangat dicintainya. Saking cintanya pada sang kekasih, ia sampai bersumpah bahwa ia akan membujang seumur hidup. Dan benar, sampai ajal menjemput, si Mbah Glondor ini masih dalam keadaan membujang. Sepanjang sisa hidupnya ia jalani dengan penuh kesengsaraan karena terus saja terkenang dengan sang kekasih yang telah hilang. Akhirnya ia menyepi ke gunung ini untuk mencari ketenangan diri. Namun ketenangannya ia rasakan di gunung ini sedikit terusik dengan kedatangan sepasang pengantin baru yang berbulan madu ke gunung ini. Mereka datang menikmati pemandangan sambil memadu kasih tepat di depan mata Mbah Glondor. Hal itu jelas membangkitkan kembali luka lama di hati Mbah Glondor. Akhirnya beliau lalu mewanti-wanti warga di sekitar gunung ini agar pasangan pengantin baru dilarang datang atau melintas di gunung ini. Jika melanggar maka nasibnya akan sama dengan dirinya, putus hubungan dan mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Sejak saat itulah pantangan itu dipegang teguh oleh warga sekitar sini. Dan sampai saat ini pantangan itu masih berlaku. Pasangan pengantin baru yang usia perkawinannya belum genap 8 dino atau 35 hari dilarang datang atau melintas kawasan ini. Kisah yang cukup tragis. Lalu apa yang akan terjadi kalau sampai ada yang melanggar pantangan itu? Hubungan mereka tidak akan langgeng. Mereka akan berpisah, bercerai atau semacamnya tak lama setelah melintas di kawasan itu. Ngeri juga ya. Memang sudah ada kejadian yang seperti itu. Ada sih beberapa yang katanya punya pengalaman pahit seperti itu. Mereka bercerai tak lama setelah melanggar pantangan di tempat ini. Entah cuma kebetulan atau memang benar adanya seperti itu. Aku juga kurang tahu karena kisah Mbah Glondor itu hanyalah sebuah kisah legenda yang diceritakan secara turun-temurun dari mulut ke mulut tanpa ada bukti autentik yang bisa dijelaskan acuan untuk mengungkap kebenarannya. Andai benar, itu pasti akan menjadi sebuah tragedi. Berpisah setelah belum lama menikah, aku tidak bisa membayangkan seperti apa sakitnya. Hei, kenapa kau jadi melo begini? Teringat dengan gadismu yang tadi ya? Aku hanya melegu kesal. Meski tebakan Seruni benar, namun mengakui bahwa aku masih terkenang dengan Rena bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagiku. Sorry ya soal yang tadi. Aku gak bermaksud untuk ikut campur dengan masalah kalian, tapi... It's okay Run, tapi tolong jangan bahas masalah itu lagi, bikin pusing aja. Iya, tapi kalian benar-benar putus. Maksudku, aku udah putusin dia, soal dia mau terima atau enggak apa peduliku. Ya ini cuma saran sih, andai pun kalian harus putus, kenapa gak putus secara baik-baik aja seperti kita dulu? Kita? Apa maksudmu dengan kita Run? Ya aku harap kau belum melupakan sepenggal kisah manis yang dulu pernah kita jalani bersama, Bay. Gila kamu sadar Run, sebentar lagi kamu mau menikah. Tidak usah kau ingat-ingat lagi tentang masa itu. Hapus semua kenangan tentang kita dulu, oke? Iya aku paham kok. Yaudah jalan lagi deh. Bentar lagi sampai kok itu. Pertigaan depan itu belok kiri. Seruni tertawa terkekeh. Tawa yang terdengar sumbang di telingaku. Gadis ini sepertinya tidak sedang baik-baik saja karena di balik tawanya ada rona kemurungan yang kutangkap dari wajahnya yang mendadak berubah sendu. Aku sedikit terperangah saat membelokkan mobil yang kukendarai memasuki halaman rumah megah berbentuk joglo dengan atap yang menjulang tinggi itu. Meski sudah sering mendengar soal kekayaan dan kejayaan keluarga Kartomartono yang telah kesohor hingga ke seantero negeri, toh setelah melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa megahnya istana yang menjadi tempat kediaman keluarga itu, rasa kagum ini masih sulit untuk kesembunyikan. Lihat saja bangunan rumahnya yang megah bak istana dengan halamannya yang seluas lapangan bola.
dikelilingi oleh tembok tebal dengan pintu gerbang berupa besi tempa yang menjulang tinggi. Aku bahkan harus memutar untuk memarkirkan mobil yang kukemudikan di garasi yang terletak di salah satu sudut halaman itu. Taman dengan aneka ragam tanaman hias yang menghijau mengelilingi luasnya halaman, menghadirkan suasana yang sejuk dan asri. Seruni telah turun terlebih dahulu sebelum aku memarkirkan mobil, disambut oleh seorang gadis tanggung berpenampilan tomboy yang langsung memeluknya sambil cipika-cipiki. Ada perasaan tak enak yang kurasakan saat kulihat mereka nampak berbicara serius sambil sesekali memandang ke arahku. Aku tahu mereka pasti sedang membicarakanku. Baru ini gak bohong kan? Gadis tomboy itu bertanya sambil menatapku dengan tatapan penuh selidik. Saat aku mendekat ke arah mereka, tanpa sungkan gadis itu lalu berjalan pelan mengelilingiku. Kedua matanya yang bulat jernih tak lepas mengamatiku dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jelas tingkahnya itu membuatku merasa sedikit tak nyaman. Apalagi saat ia mengendus-endus jaket yang kukenakan dengan hidungnya yang kecil mancung itu. Kelakuannya persis seperti kucing yang tengah mengendus ikan asin. Kamu tanya sendiri aja sama orangnya. Jadi bener sampean ini Mas Indra? Gadis tanggung itu bertanya dengan nada yang suara dibuat-buat, menirukan gaya detektif saat menginterogasi tersangka kejahatan. Indra? Jadi ini yang membuat si gadis tanggung ini bertingkah aneh di depanku. Sedikit banyak aku mulai bisa menebak siapa sebenarnya gadis ini. Namanya Bayu, Kin. Indra itu nama penanya. Oh, kenalin, saya Kinanti, adik Mbak Runi, dan penggemar berat karya-karya Anda. Gadis itu sok formal sambil mengulurkan tangannya ke arahku. Mau tak mau aku pun menyambut uluran tangan itu yang segera dijabatnya dengan sangat erat. Bayu, satu kehormatan hamba bisa bertemu dengan Anda, Mas Bayu. Silakan masuk ke gubuk hamba yang sederhana ini. Jikalau Mas Bayu menghendaki sesuatu, jangan sungkan dan ragu untuk memberitahu hamba. Gadis itu membungkuk hormat, membuatku hanya bisa melongo melihat tingkahnya yang semakin aneh. Tanpa sadar aku sampai menempelkan sebelah punggung tanganku ke dahinya. Sedikit hangat. Pantas saja sepertinya adikmu ini butuh sedikit terapiran. Seruni tergelak mendengar ucapanku, sementara si gadis tomboy mencebik dengan sepasang mata mendelik ke arahku. Ih, Mas Bayu jahat, dikiranya aku ini gendeng apa? Ya maaf lagian tingkahmu itu loh. Ada aja. Aku tergelak, gadis tomboy itu pun ikut tertawa. Keakraban terjalin begitu cepat di antara kami meski ini untuk pertama kalinya kami saling bertemu. Ayo Mas, ikut aku. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu. Tapi tanpa memperdulikan protesku, gadis itu terus menarik lenganku. Hingga mau tak mau aku pun akhirnya mengikuti langkahnya. Siap-siap aja, Bay. Selama di sini benalu itu akan terus menempel di dekatmu. Ini perpustakaan pribadiku, Mas, kata Kinanti saat ia membawaku ke sebuah bangunan kecil di salah satu sudut halaman. Semacam pavilion yang sengaja dibangun terpisah dari bangunan utama. Terdiri dari dua ruangan yang terhubung menjadi satu dan hanya dipisahkan oleh sekat papan setinggi dada orang dewasa. Dengan pintu yang terbuat dari kayu jati berukir khas ukiran Bali. Nih lihat, banyak kan koleksi bukuku dan yang ini semua buku-buku karya Mas Bayu. Sengaja aku susun terpisah karena aku sangat menyukainya. Bak tour guide, gadis ini menunjukkan setiap inci sudut ruangan itu. Aku sedikit terperangah saat melihat bahwa hampir semua di dinding ruangan itu tertutup oleh rak-rak dari kayu yang dipenuhi oleh susunan buku yang tertata rapi. Di salah satu rak yang tadi ditunjukkan oleh Kinanti, kulihat buku-buku hasil karyaku terpampang di sana. Pantas saja Seruni menyebut adiknya ini sebagai maniak horor. Hampir semua koleksi bukunya adalah cerita-cerita bergenre horor dan misteri. Luar biasa.
Aku berdecak kagum sambil meraih salah satu seri Sherlock Holmes yang terpajang di salah satu rak. Berapa tahun kamu ngumpulin buku sebanyak ini, Kin? Sejak aku mulai belajar membaca, aku sudah mulai mengkoleksi buku, Mas. Anak itu mengambil beberapa buku dan membawanya ke meja baca yang berada di salah satu sudut ruangan itu. Kalau tidak keberatan, nanti tolong Mas Bayu tanda tangani semua buku ini ya, buat kenang-kenangan bahwa aku pernah bertemu langsung dengan penulis idolaku. Ini semua buku karya Mas Bayu. Sebanyak ini? Aku mendekat ke arah meja itu. Ada belasan buku yang telah ditumpuk oleh gadis itu. Dan benar, semua buku itu adalah hasil karyaku. Gak usah semuanya, Mas. Yang ini aja deh. Sama yang ini. Ini, lalu yang ini dan yang ini. Terutama yang ini, Mas, serial Wulan. Ini yang paling aku suka. Sama Kinan. Gak sopan kamu ya, Mas Bayu. Ini tamunya Mbak loh. Dan dia itu baru nyampe, masih capek. Biar dia istirahat dulu, besok-besok kan bisa pamer bukunya. Iya, maaf Mbak. Habisnya aku takut Mas Bayunya keburu balik ke Jogja lagi. Ayo baik kita makan dulu. Ibu udah nunggu tuh, sekalian nanti aku kenalin sama ibuku. Gak usah pedulikan bocah tengil ini. Aku pun mengikuti langkahnya keluar dari pavilion itu menuju ke bangunan utama. Diikuti oleh Kinanti yang mengekor di belakangku. Aku kembali berdecak kagum saat memasuki rumah besar itu. Bangunan utama yang berbentuk joglo itu ternyata sangatlah luas. Ada seperangkat meja dan kursi rotan yang tersusun rapi di tengah ruangan. Lampu gantung berhias untaian kristal menggantung tepat di atasnya. Hampir seluruh dinding ruangan itu dipenuhi oleh berbagai lukisan dan pernak-pernik lainnya. Ada beberapa toko wayang yang dipajang rapi, juga beberapa topeng leak Bali. Lalu beberapa keris yang juga menempel rapi di permukaan dinding. Sepasang ornamen kepala menjangan yang terbuat dari kayu dengan sepasang tanduk panjang bercabang-cabang terpasang tepat di atas pintu masuk yang menghubungkan ruangan ini dengan ruangan yang lainnya yang ada di bagian belakang. Dan yang paling menarik dari semua hiasan itu adalah adanya sebuah panggung rendah di sudut kiri ruangan, yang mana di atasnya telah tersusun rapi seperangkat gamelan lengkap dengan jejeran wayang kulit berlatar belakang kain layar berwarna putih yang dibentangkan di sepanjang sisi panggung. Semua tersusun rapi seolah siap untuk dipentaskan sewaktu-waktu. Benar-benar penataan ruangan yang sangat eksotis. Berbeda dengan ruangan pertama, saat memasuki ruangan kedua aku merasakan suasana yang sedikit agak singup, seram atau mistis. Bangunan berbentuk limasan yang terletak tepat di belakang bangunan utama itu. Hawanya terasa sedikit lembab dan suram. Banyak perabotan yang memenuhi ruangan itu, dan semua terkesan kuno. Ada seperangkat meja dan kursi makan yang terletak di tengah ruangan itu. Lalu sebuah bufet besar dengan aneka perabotan rumah tangga yang terkesan unik dan antik tersusun rapi di dalamnya. Sebuah rak TV dengan televisi LED berukuran super besar berdiri kokoh di samping bufet tersebut. Lalu sebuah meja rias dengan cermin besar berbingkai kayu berukir nampak di salah satu sudut ruangan. Di bagian belakang ruangan itu berjajar kamar-kamar dengan dinding gedeboi kayu jati yang diukir halus dan dipelitur mengkilap. Cahaya redup dari lampu neon yang tergantung di tengah ruangan seolah tak mampu menerangi sudut-sudut terjauh dari ruangan itu, membuat suasana suram semakin terasa. Mari Nak Bayu, silakan dicicipi. Maaf lo ya, cuma seadanya ibu ndak sempat belanja tadi. Lawang Seruni juga ndak bilang kalau pulang-pulang ajak temen. Suara lembut Bu Martono yang tiba-tiba muncul dari arah dapur sambil membawa nampan besar berisi aneka hidangan sukses membuatku terkejut. Nah, terima kasih banyak Bu, jadi merepotkan ini. Saatku berbahasa basi sambil duduk di salah satu kursi yang mengelilingi meja makan. Ya apa-apa, kami seneng kok kalau kedatangan tamu seperti ini. Masih dengan senyum khasnya Bu Martono berujar sambil menyusun aneka makanan di atas meja. Nak Bayu tahu sendiri kan, rumah sebesar ini terasa begitu sepi karena bapaknya anak-anak itu selalu saja sibuk dengan pekerjaannya. Masih untung ada si comel ini yang tiap hari menemani ibu dengan celotehnya. Ih,
Ibu ini gimana sih? Masa aku dibilang si comel di depan Mas Bayu? Kan aku jadi malu, Bu. Lah kan kamu emang comel, Dek. Seruni tak mau ketinggalan ikut menggoda sang adik, membuat suasana yang semula terasa suram berubah menjadi penuh kehangatan. Biarin comel daripada Mbak Runi. Sudah. Gak usah ribut, ndak baik ribut-ribut di depan makanan. Ayo kita makan dulu, ngobrolnya dilanjut nanti aja. Masih dengan tersenyum, Bu Martono mencoba menengahi perdebatan kedua anak gadisnya itu. Kami pun mulai menikmati hidangan yang katanya sederhana namun terasa sangat istimewa bagiku itu. Sebagai anak kos yang biasa makan ala kadarnya, bisa menikmati masakan seorang ibu di rumah merupakan hal yang sangat istimewa. Entah kapan terakhir kali aku menikmati masakan ibuku, aku sudah tidak ingat lagi. Semenjak dulu aku memutuskan untuk minggat dari rumah dan berkelana ke kota Jogja. Belum pernah sekalipun aku mendengar kabar dari keluargaku. Mereka masih ingat punya anak bernama Bayu atau tidak pun aku sama sekali tidak tahu. Dan kini saat merasakan kehangatan sebuah keluarga di rumah besar ini, mendadak aku jadi merasa rindu dengan keluargaku. Apakah mereka di sana juga merasakan hal yang sama denganku? Apakah mereka juga merindukanku atau justru telah melupakanku? Pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba menyeruak dalam benakku, membuat makanan serba lezat yang tengah ku nikmati mendadak berubah menjadi terasa hambar. Selesai acara makan siang, aku duduk bengong di teras rumah joglo yang terasa begitu sepi itu. Kinanti sibuk membantu ibunya beberes di dapur, sedangkan Seruni gadis itu tadi pamit mau istirahat. Capek katanya setelah tadi menempuh perjalanannya lumayan jauh. Bu Martono sebenarnya tadi juga mempersilahkan aku untuk beristirahat di kamar yang telah disediakan. Namun aku merasa enggan, selain karena aku masih baru di sini. Suasana di dalam rumah ini juga membuatku kurang nyaman. Aku bukannya takut, tapi hanya merasa tidak nyaman saja. Rumah sebesar ini terasa begitu sepi karena hanya dihuni oleh Bu Martono dan Kinanti. Pak Martono sendiri seperti yang telah dibilang oleh sang istri tadi, laki-laki itu sangat jarang berada di rumah. Pergi subuh pulang tengah malam sudah menjadi rutinitasnya sehari-hari sebagai seorang pengusaha. Ya meski hanya pengusaha kelas kampung, namun yang ku dengar usahanya lumayan banyak. Ada toko material yang lumayan besar tepat di depan pasar kota kecamatan sana. Lalu beberapa kilang penggilingan padi atau yang biasa disebut selapan oleh warga setempat, yang tersebar di beberapa desa di daerah ini. Dan usaha jual beli hasil panen para petani setempat yang juga tidak kalah menyita waktu ayah dari Seruni dan Kinanti itu. Sambil menikmati sebatang sigaret yang mengepul di sela-sela jemariku, kuedarkan pandangan ke segenap penjuru halamannya begitu luas itu. Sempat terbesit niat untuk masuk ke perpustakaan pribadi milik Kinanti, sekedar untuk membaca buku-buku koleksinya demi mengusir rasa bosanku. Namun niat itu aku urungkan, tak sopan rasanya kalau aku nyelonong masuk begitu saja tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada sang empunya tempat. Bosan hanya duduk diam tanpa kegiatan, akhirnya aku beranjak melangkah menyeberangi halaman, menuju ke jalan desa yang membujur dari arah barat ke timur di depan rumah itu. Hamparan sawah yang menghijau terpampang di depan mataku, tepatnya di seberang jalan selebar kurang lebih 4 meter itu. Sungguh suatu pemandangan yang sangat mempesona. Susunan petak-petak sawah yang berundak-undak atau terasa ring dengan tanaman padi setinggi betis yang menghijau menghampar di sisi jalan hingga jauh ke bawah sana, di mana sebuah sungai kecil nampak berkelok-kelok dengan airnya yang mengalir begitu jernih. Tanpa sadar langkah kaki membawaku menyusuri pemantang demi pemantang sawah sambil sesekali mengabadikan pemandangan indah ini dengan kameraku. Beberapa perempuan desa yang tengah sibuk menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi mengangguk dan tersenyum saat aku meminta izin untuk memotret mereka. Mereka sama sekali tidak keberatan, meski sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk menunduk dan menyembunyikan wajah saat aku membidik mereka dengan kameraku. Perempuan desa memang sangat santun dan pemalu.
Samar masih sempat ku dengar beberapa dari mereka yang menggunjingku saat aku mulai melangkah maju. Siapa laki-laki itu? Ganteng ya? Iya udah ganteng, ramah dan sopan pula. Iya senyumnya itu loh manis banget. Hus, jangan ditaksir, sudah ada yang punya itu. Siapa? Lo kalian nggak tahu? Itu kan tamunya Pak Martono, pasti laki-laki itulah calon suaminya Mbak Soruni. Oh pantesan ganteng, Mbak Soruninya juga cantik gitu. Iya mereka serasi ya, kayak Sri Kandi dan Arjuna. Aku hanya bisa menahan senyum mendengar celotehan mereka itu. Andai mereka tahu siapa calon suami Saruni yang sebenarnya, aku yakin semua pujian mereka terhadapku tadi akan langsung mereka telan kembali, karena Bejo memang jauh lebih ganteng jika dibandingkan denganku. Aku terus melangkah hingga tanpa sadar langkahku telah sampai di pinggiran sungai yang membatasi desa ini dengan area persawahan desa tetangga yang berada di seberang sungai. Segerombolan anak laki-laki bertelanjang dada yang tengah asik bermain dan mandi di sungai menarik perhatianku. Aku berseru untuk menyapa mereka dan mereka tertawa sambil bergaya dengan berbagai macam pose saat menyadari bahwa aku tengah membidik mereka dengan kameraku. Puas dengan anak-anak itu, aku pun lalu melanjutkan langkahku menyusuri pemantang di sepanjang bantaran sungai menuju ke arah hulu. Rimbunan tanaman bambu yang tumbuh subur di kejauhan menjadi tujuanku. Semakin ke hulu suasana terasa semakin sunyi. Hanya suara gemericik air yang mengalir di sela-sela bebatuan sungai yang terdengar. Meningkahi suara kicau burung yang terdengar saling bersautan di kejauhan. Sisi kiri kanan sungai juga sudah berganti dengan hamparan tanah kosong yang dipenuhi oleh rerumputan. Sepertinya tanah tak bertuan, karena nampak jelas kalau hamparan tanah kosong itu tak terawat. Jalanan atau pemantang yang aku lalui juga semakin sulit. Selain karena sudah tidak ada bekas jejak kaki manusia yang lewat di tempat ini, posisi tanah di pinggir sungai ini juga mulai menanjak, membentuk semacam tebing yang lumayan tinggi dengan sungai yang mengalir di bagian bawahnya. Sejenak aku berhenti untuk mengatur napas saat sampai di puncak tebing itu. Tenagaku lumayan terkuras saat menanjak naik tadi, namun semua rasa lelahku kini terbayar sudah. Di atas tebing ini aku lebih leluasa lagi untuk menikmati indahnya pemandangan. Aku kembali membidik beberapa angel yang menurutku pantas untuk kuabadikan dengan lensa kameraku. Hingga tanpa sengaja dari balik lensa itu aku menangkap sebuah pemandangan yang mampu membuatku terpana untuk sesaat. Pemandangan paling indah yang pernah kutemui semenjak aku menginjakan kaki di desa ini siang tadi. Di bawah sana, di tengah-tengah aliran sungai yang mengalir jernih, nampak sesosok perempuan yang tengah sibuk mencuci pakaian di atas sebuah batu berpermukaan rata yang menyembul di tengah sungai. Wajahnya tak begitu jelas terlihat, namun aku yakin perempuan itu pasti sangatlah cantik. Rambutnya yang hitam panjang nampak basah tergerai menutupi sebagian punggungnya yang terbuka karena perempuan itu hanya mengenakan selembar kain jarik yang dililitkan sekenanya, membungkus tubuhnya dari pertengahan dada sampai ke pertengahan betisnya. Bidadari kaya atau anak jin penghuni sungai ini? Batinku sambil tak lepas memperhatikan sosok itu dari balik lensa kameraku. Kulit pundaknya nampak putih mulus berkilauan tertimpa sinar matahari sore, menambah pesona keelokan gadis itu. Perlahan aku menggeser posisi kakiku guna mencari posisi yang pas, agar gambar yang kudapati nanti bisa benar-benar sempurna. Malang tak dapat diraih karena aku terlalu fokus pada lensa kameraku. Aku jadi tidak begitu memperhatikan langkah kakiku. Alhasil kaki yang tak punya mata itu pun salah dalam berpijak, menginjak permukaan tanah yang tidak rata dan menyebabkan tubuhku limbung kehilangan keseimbangan. Untuk selanjutnya aku terguling jatuh menggelinding di sisi tebing dan mendarat tepat di bagian sungai yang lumayan dalam. Sontak perempuan itu menjerit lalu menyambar handuk untuk menutupi bahunya yang terbuka. Wajahnya dapat kulihat dengan jelas, karena perempuan itu menoleh ke arahku yang tengah gelagapan mencoba berenang ke tepi sambil mengangkat sebelah tangan tinggi-tinggi untuk menyelamatkan kameraku dari genangan air. Sayang, wajah itu ternyata tak secantik yang kubayangkan. Tidak,
Wajah itu lebih cantik dari yang aku bayangkan. Ada saja tidak ada rona kemarahan yang terpancar jelas dari wajah itu, dan itu jelas bukan gelagat yang baik untukku. Brengsek. Benar dugaanku, perempuan itu berteriak marah sambil memungut batu sebesar kepalan tangan lalu melangkah bergegas mendekatiku. Kau mengintipku ya? Tidak, bukan. Aku... aduh... Aku terpekik lirik saat mencoba berdiri dan merasakan nyeri yang teramat di pergelangan kakiku. Sepertinya kakiku terkilir saat terpeleset tadi. Alhasil aku kembali jatuh terduduk di atas hamparan pasir basah, tepat di hadapan perempuan itu. Apa? Tidak. Jelas-jelas kamu bawa kamera gitu kok. Kamu mau merekamku saat aku lagi mandi, ha? Perempuan itu mendelik, kedua matanya yang melebar galak menatap nyalang ke arahku. Bukan begitu, jangan salah sangka dulu. Tadi itu... Alah, sudah ketangkap basah masih mau mangkir juga. Mau kupecahkan kepalamu, ha? Masih dengan amarah yang meledak-ledak, gadis itu mengangkat tangannya yang memegang batu tinggi-tinggi siap untuk menghantamkannya ke kepalaku. Refleks aku berusaha melindungi kepalaku dengan menyelangkan kedua tangan di depan wajah. Namun hingga sepersekian detik lamanya tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Tidak ada bongkahan batu yang menghantam kepalaku. Tidak juga terdengar suara omelan dari perempuan itu. Diam-diam aku lalu mencoba mengintip dari balik sela-sela lenganku. Sepasang betis jenjang berkulit putih mulus masih terpancang di hadapanku. Perlahan aku menurunkan kedua tanganku, lalu mendongak menatap wajah garang dengan mata nyalang yang juga masih menatap tajam ke arahku. Maaf. Hanya itu kata yang sanggup keluar dari bibirku saat kulihat perempuan itu membuang bongkahan batu yang dipegangnya. Lalu tangan perempuan itu melayang dan mendarat di kepalaku. Bodoh, apa yang kau lakukan, ha? Beraninya kamu. Maaf, jangan salah paham dulu. Sumpah aku sama sekali tidak ada maksud untuk mengintipmu. Tadi itu aku tidak sengaja melihatmu saat sedang jalan-jalan di atas sana. Aku berusaha membela diri sambil beringsut untuk mencoba berdiri, namun rasa ngilu di pergelangan kakiku itu memaksaku untuk kembali jatuh terduduk. Jangan bohong. Buat apa aku berbohong? Coba lihat baik-baik, apa tampangku ini seperti seorang pembohong? Lagi pula apa untungnya bagiku mengintip kamu yang lagi mandi? Aku mulai sedikit berani karena kulihat sorot mata perempuan itu juga sedikit mulai melunak. Lalu kamera itu, kau sengaja mau memotretku diam-diam kan? Ya, enggak ding. Maksudku, tidak usah banyak alasan. Beruntung aku tahu kalau kamu bukan warga sekitar sini. Kalau enggak, batu itu tadi sudah benar-benar mendarat di kepalamu.